Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tanjung Pinang TV di mana saja Anda berada, kembali Anda menyaksikan program Coffee Morning RDK Group yang disiarkan secara langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bintan Center, Kilometer 9 Tanjung Pinang. Nah pemirsa, tema Coffee Morning pada kali ini adalah banjir dan nasib ibu kota ke depan. Nah berkaitan dengan tema tersebut telah hadir para narasumber kami, yaitu Bapak Lis Darmansyah selaku anggota Komisi 3 DPRD Kepri bidang pembangunan dan infrastruktur. Kemudian juga Bapak Ade Angga, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tanjung Pinang, dan yang ketiga Bapak Doli Boniara selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepri. Saya akan sapa para narasumber kita terlebih dahulu. Pak Lis, Pak Ade, Pak Doli, terima kasih sudah hadir di Tanjung Pinang TV, Pak. Sama-sama. Selama 60 menit ke depan kita akan berbincang terkait dengan tema kita pada hari ini, Pak, banjir dan nasib ibu kota ke depan. Nah ini mungkin isu hangat yang sedang menjadi sorotan dan perhatian masyarakat, Pak. Baik, baik pemirsa, seperti diketahui sejak awal tahun 2021 Kota Tanjung Pinang mengalami atau terjadi bencana banjir dan longsor akibat cuaca buruk, yaitu terjadinya hujan intensitas tinggi dan banjirop atau naiknya air permukaan laut yang menggenangi daratan rendah. Kemudian juga terjadi pada awal Januari dan tanggal 10 Januari kemarin. Nah pemirsa, sementara untuk di Tanjung Pinang sendiri ada beberapa lokasi yang terendam banjir, diantaranya menurut catatan kami di Jalan Adi Sucipto kilometer 11 Kampung Bangunsari, kemudian di kawasan Jalan Bayangkara, kemudian juga di kawasan Makam Pahlawan kilometer 5, Jalan Satria kilometer 11, kemudian juga di Perumahan Geisha, Jalan Raja Haji Fisabilillah kilometer 8 dan Kampung Pisang. Kemudian tidak hanya itu, juga terjadi di Kabupaten Bintan, diantaranya di Kampung Pisang, kemudian juga di Bintan Utara dan Bintan Timur, serta kawasan Kijang Kota. Kemudian tidak hanya itu, di Kota Batam juga terjadi beberapa bencana banjir. Dan kami juga mencatat juga di akhir tahun 2020 terjadi bencana banjir bandang di Anambas. Nah pemirsa, perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi atau BMKG wilayah Kepri, khususnya wilayah kerja Basarnas Tanjung Pinang, hujan intensitas tinggi atau banjirop masih berpeluang terjadi hingga tanggal 20 Januari nanti. Nah ini tentunya menimbulkan keresahan bagi masyarakat, bagaimana jika banjir terjadi lagi, bagaimana mereka akan mengungsi, kerugian yang akan mereka derita, kemudian juga bagaimana nasib ibu kota Tanjung Pinang ke depannya, tentu saja seperti itu. Nah baik pemirsa, saya akan terlebih dahulu kepada Pak Lis nih selaku anggota DPRD Provinsi Kepri Komisi 3. Baik Pak Lis, baru-baru ini Anda menyebutkan bahwa situasi bencana banjir yang terjadi di kota Tanjung Pinang ini perlu ditetapkan sebagai darurat bencana. Mengapa begitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. selamat pagi para pemirsa Tanjung Pinang TV dimanapun berada, Pak Ade Angga dan Pak Doli tentunya. Kalau kita melihat ke belakang, bahwa awalnya Tanjung Pinang itu adalah masih bersifat genangan. Ya kalau genangan itu berarti dalam kurun waktu di bawah 4 jam maka dia sudah mengalami surut kembali ya Pak. Tapi saat ini kalau kita melihat kondisinya sudah bisa kita kategorikan dalam kategori banjir. Ada beberapa permasalahan bahwa sejarah panjangnya itu dari tahun 92. Awal muasal Tanjung Pinang punya genangan itu di saat dibangunnya sekolah SMA Negeri 4 yang dipergunakan untuk sekolah. Nah karena itu adalah daerah resapan. Berkembang. Jadi ada fase 2, fase 92 sampai 2000, fase 2000 sampai saat ini. Nah dalam fase-fase ini tentunya permasalahan ini adalah pertama, satu, tidak terlepas bahwa adanya banjir saat ini, tentu kita tahu bahwa semakin pesatnya suatu daerah membangun, pasti dampak lingkungan pasti ada. Nah dampak-dampak lingkungan inilah yang tentunya harus kita prediksi dan kita perkirakan dalam rangka untuk mengantisipasi bahwa dampak ini tidak menimbulkan kerugian begitu besar. Jadi kalau ada traso, istilahnya traso itu wilayah, kalau dalam istilah teknis. Ada 21 traso di Tanjung Pinang. Iya Pak. Ya,
ada 20 trasode atau wilayah yang terkena banjir, 39 titik ya, 39 titik yang mengalami kebanjiran. Jadi ada 21 wilayah yang berdampak akibat banjir, seperti contoh misal Bangun Sari. Bangun Sari itu kawasannya ada bermacam-macam, dari sungainya, kalau aluran sungainya ada 8. Kita ada yang namanya Sungai Toca, adanya Sungai Dompa, ada zonasinya tepi laut, ada zonanya Pelantar Kaude, ada zonanya Sungai Nyireh. Jadi ada beberapa zona-zona sungai yang memang ini yang perlu kita antisipasi. Nah, dari 21 wilayah itu sekarang ini sudah terjadi 39 titik. 39 ini berkemungkinan bertambah. Ya, berkemungkinan bertambah. Kenapa? Karena ini tergantung bagaimana cepat atau lambatnya penanganan. Jadi dalam 2 hari kemarin saya dan Dinas PU dan Perkim Provinsi dan Kabupaten Kota sudah melakukan meninjau beberapa titik yang mana kita pertama mulai dari hulu ke hilir. Semua dampak efeknya itu adalah dari muara. Jadi kalau muaranya memang perlu kita mengantisipasi. Salah satu muaranya adalah bertemunya antara pasang surut, ya, pasang surut, dan juga bertemunya pasang surut dan air yang berasal dari curah hujan ataupun air dari permukaan drainase, ya, bukan dari sumber air laut, maka bertemu dengan titik pada saat pasang surut. Nah, salah satu kita ada melakukan, insya Allah besok kami akan termasuk mengundang DPRD Kabupaten Kota. Jadi ada 3 daerah yang kita undang, Tanjung Pinang, Bintan, dan Batam. Ya. Itu Dinas PU dan Perkim dan serta Kepala Bapedanya, ya, kita harapkan tidak diwakili, dan Badan Penanggulangan Bencana. Nah, kita pingin bahwa solusi ini kan ada jelas. Solusinya ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Ya, betul. Karena kalau kita melihat jangka panjang ini bukan hanya kiasan, dalam arti kata di saat momentum terjadinya banjir kita berkomitmen semua. Ya, orang bilang komitmen anggarannya kita berkomitmen. Ya. Tapi pada saat nanti penganggaran, maka barang-barang yang untuk mengantisipasi banjir ini boleh dikatakan tidak dianggap prioritas karena dihitung bukan daripada ini, tetapi dihitung daripada pagu per OPD. Nah, ini yang menjadi masalah, sehingga OPD tidak akan mungkin dia fokus hanya menghabiskan dana untuk penanganan itu. Nah, ini yang kita bangun harapan besok, bahwa kita bangun komitmen bersama, mulai dari BWS, BPDAS itu kita bicara tentang pengamanan jangka panjang, artinya bahwa di wilayah-wilayah yang mungkin selalu basah dan juga tentunya menjadi rawa-rawa itu yang memiliki dampak banjir lebih cepat, maka kita juga menginginkan ada program. Salah satu programnya adalah salah satu contoh di belakang di Yudo Winangun itu, ya. Maka di situ paling tidak di pinggir-pinggirnya harus ada pembebasan. Nanti kita koordinasi dengan Kota Tanjung Pinang. Dan selanjutnya wilayah-wilayah yang memang tergenang seperti itu kita menanamkan sawit. Artinya bahwa sawit itu meresap air yang cukup banyak, sehingga paling tidak kawasan-kawasan ada di daerah-daerah yang sudah berhasil, itu banyak daerah-daerah yang sudah berhasil. Jadi daerah-daerah yang selalu terendam dan selalu banjir, sedikit curah hujan aja sudah banjir, maka mereka mulai menanam bukan sawit untuk dipanen, ya, maksudnya mereka menanam sawit, arti kata untuk mengantisipasi volume air, sehingga volume air itu bisa diserap oleh, karena kalau sawit ini kan 250 liter per hari. Ya, baik. Baik, Pak Lis, saya akan ke Pak Ade dulu. Nah, menurut Pak Ade nih, selaku anggota, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tanjung Pinang, ini penyebab banjir yang di Kota Tanjung Pinang ini, apakah ini disebabkan oleh sebab akibat nih, Pak? Seperti apa menurut Pak Ade nih? Menarik. Sebetulnya kalau sudah Bang Lis ini selesai semua. Karena pengalaman. Maka saya potong dulu, Pak. Pengalaman di legislatif kan. Nah, jadi kalau bicara penyebab banjir, nah pertama saya bukan pakar banjir, tetapi saya coba berkonsultasi dengan beberapa pakar. Yang kedua juga sudah menerima laporan dari hasil tinjauan dan rapat kerja Komisi 3 sebagai mitra kerja di bidang infrastruktur. Dan yang ketiga juga saya sudah membaca beberapa hasil kajian penanganan banjir beberapa waktu lalu, termasuk yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera Wilayah 4. Nah, secara umum paling tidak ada 3 penyebab banjir, ya, yang saat ini terjadi di Kota Tanjung Pinang. Pertama,
hujan atau istilah teknisnya run off, ya. Kedua pasang dalam, dan yang ketiga adalah gabungan dari hujan atau run off ini dan pasang dalam. Nah, yang ketiga ini yang paling sulit penanganannya. Nah, masing-masing penyebab ini penanganan secara teknis sebetulnya berbeda-beda, ya. Dan sebetulnya kajian dari BWS tahun 2016 itu sudah mengidentifikasi titik-titik banjir, titik-titik genangan, ada sekitar 87 waktu itu, dan sudah mulai berkurang sebetulnya di zaman Pak Lis, dan memang itu memakan anggaran yang cukup besar dengan penanganan yang berbeda-beda. Saya ambil contoh misalnya untuk penanganan wilayah barat seperti Kampung Kolam, Nangun, Teluk Keriting, Bayangkara dan sekitarnya, itu penanganannya direkomendasikan 3 hal. Pertama, kita harus membebaskan lahan seperti yang dikatakan Pak Lis tadi di sekitar Yudhoyinangun atau Skip dan sekitarnya. Kemudian yang kedua, kita harus membangun kolam retensi, karena setelah diukur ternyata level air laut itu pada saat-saat tertentu lebih tinggi ya Pak, daripada kolamnya sendiri dan daratnya. Air yang turun itu tidak boleh langsung ke laut, tetapi harus diarahkan sementara ke kolam retensi atau kolam penampungan, kemudian dikontrol, dibuat pintu dengan secara teknis kira-kira seperti itu, baru dia dialirkan ke laut. Nah, kemudian yang ketiga direkomendasikan untuk membuat sistem perpompaan, karena pada saat-saat tertentu air hujan lebat-lebatnya, kemudian air laut dalam-dalamnya, drainase yang ada tidak mungkin cukup untuk menampung jumlah air, maka itu harus dibantu dengan sistem pompa tadi ya Pak ya. Nah, itu misalnya untuk wilayah barat. Kemudian yang penyebabnya hujan run off itu penanganannya berbeda lagi. Ini banyak terjadi di wilayah timur, maka harus misalnya normalisasi daerah aliran sungai, kemudian pelebaran drainase dan berbagai hal lainnya. Nah, yang penting saat ini sebetulnya adalah pertama memang penanganan jangka pendek. Karena kita lihat ketika banjir terjadi, nah itu kebutuhan masyarakat banyak yang belum bisa kita penuhi secara cepat, gitu. Meskipun kita lihat alhamdulillah banyak sekali organisasi-organisasi masyarakat yang ikut turun ya Pak ya, itu yang turun secara cepat. Tetapi ada beberapa hal yang harus ditangani oleh pemerintah secara cepat. Saya ambil contoh misalnya daerah yang longsor. Ada beberapa titik terjadi longsor di Tanjung Pinang ya Pak ya. Nah, ini kalau tidak ditangani, kita khawatir berakibat hujan lagi, maka itu akan berakibat longsor yang lebih parah dan mengakibatkan korban rumah, bahkan korban jiwa. Beberapa penanganan gerak cepat ini harus dilakukan di samping tadi bagaimana solusi jangka panjang dan komitmen anggaran. Saya setuju sebetulnya. Nah, kolam retensi dan lain-lain ini tidak akan bisa dibangun kalau kita tidak membebaskan lahan terlebih dahulu. Maka saya katakan beberapa kali bahwa eksekusi pembebasan lahan di tahun ini yang sudah dianggarkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang bersama DPRD itu harus segera dieksekusi. Nah, karena saya baca itu hasil kajian BWS itu, Bang Lis, itu memang penanganannya anggarannya cukup besar ya. Untuk total di 7 titik itu saja itu lebih 100 miliar kita harus menganggarkan, dan APBD kota pasti tidak mampu. Selama ini apakah pembebasan lahan itu terkendala selain daripada anggaran, apakah juga masyarakat yang di sekitar sana juga menolak atau seperti apa Pak? Nah, sebetulnya kalau pemerintah mau benar-benar serius nah ini harus diselesaikan. Dari segi anggaran saya kira ini tidak ada masalah. Tahun ini sudah dianggarkan. Nah, untuk wilayah barat yang seperti saya sampaikan tadi, Kampung Kolam dan sekitarnya, itu ada 4 kawasan, 4 titik yang harus dibebaskan, dan ini ya pemerintah harus bentuk tim lah, harus bentuk seperti satgas untuk melobi pembebasan, dan saya yakin masyarakat juga pasti mau, karena daerah yang akan dibebaskan ini adalah memang daerah yang catchment area. Juga ketika dijual orang juga pasti mikir-mikir mau beli. Iya betul. Artinya juga masyarakat yang dibebaskan lahan ini mereka mendapatkan ganti rugi yang cukup gitu ya Pak ya nantinya. Oke, baik Pak Ade Angga, terima kasih. Pemirsa, kami akan jeda sejenak. Setelah jeda pariwara berikut ini kami akan kembali lagi di segmen kedua, tentunya masih dengan para narasumber kita membicarakan tentang banjir dan nasib ibu kota ke depan. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.